Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Karisma Nugraha. Bersama dengan narasumber saya Ihsan Amiruddin, kebetulan atlet taekwondo dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelumnya maaf jika kualitas kameranya kurang bagus karena kebetulan saya merekam menggunakan kamera laptop dan HP saya digunakan untuk merekam audio. Mungkin langsung aja Mas Ihsan ya. Langsung kita mulai saja untuk interview mungkin ya. Mungkin untuk awal-awal dulu Mas Ihsan. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mas Ihsan. Mungkin bisa disebutkan ya namanya siapa, angkatannya siapa, lalu mungkin posisi di UKM Taekwondo Amikom, dan mungkin apa tingkat sabuknya Mas Ihsan. Oke. Ini saya pegang aja. Oke. Saja, Mas. Sebelumnya untuk nama lengkapnya Ihsan Amiruddin. Angkatan 23 Informatika. Angkatan 23 jurusan Informatika. Untuk posisi di UKM saya sebagai mantan, sekarang udah bergantian pengurus kebetulan. Sudah tidak pengurus. Ya. Oh ya, baik. Terus sebelumnya saya sebagai pertandingan. Jadi saya ngurusin Divisi kalau ada pertandingan, ya kalau ada pertandingan ya itu manajer berarti mungkin manajer ya, mungkin ya. masuk ke manajer ya, Manajer. betul. Mungkin sabuknya Mas Ihsan mungkin sekarang. Untuk sabuk saya kebetulan jarang ikut kenaikan sabuk. Jarang Jadi ikut kenaikan sabuk. rendah Rendah masih masih. kuning strip hijau. Oh, baik. Ya. Gitu. Atau mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Kuning strip hijau itu menengah ke atas, menengah ke bawah atau masih di bawah? Mungkin ini aja matriksnya 1 sampai 10. Oke, untuk kuning strip hijau itu masuknya ke tingkat 2 dari bawah. Berarti putih, kuning strip hijau. Nah, jadi paling bawah lah. Oh, mungkin di tingkatan ketiga mungkin ya dari 1 sampai 10 ya. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya. Masih pertanyaan yang simpel-simpel dulu mungkin ya, teman-teman ya. Mungkin sejak kapan Mas Ihsan ini memulai menekuni taekwondo dan kenapa mengikuti UKM taekwondo di UKM? Oke, untuk awal ikut taekwondo itu saya di waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya, jadi udah berapa tahun ini ya? Mungkin 11 tahun, 9 tahun Ya, mungkin 9 tahun. waktu kelas 2 SMP. Kemudian awalnya saya ikut taekwondo ini karena saya melihat teman-teman seangkatan saya itu tiap upacara kan biasanya kalau orang habis lomba itu kan dipanggilin suruh maju. benar, itu tuh kayak auranya aura Keren ya, keren. kelihatannya, Nah, itu saya mulai tertarik. Kemudian saya tanya-tanya ke teman saya, gimana sih kalau pemula ikut taekwondo itu apa susah, berat apa gimana? Terus kata teman saya itu nggak terlalu berat lah, jadi saya ya udahlah mungkin Langsung coba. tertarik. Iya, gitu. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya tadi ya. Oh ya, boleh. Kenapa mengikuti UKM? Oh, mengapa ikuti Taekwondo UKM? Amikom, Karena benar. untuk mengisi waktu luang, mungkin waktu semester 1 kan nggak terlalu. Benar, belum banyak kegiatan kuliah mungkin ya. tugas juga belum banyak ya. Maka ya untuk mengisi waktu luang di semester awal lah. Oh, baik. Untuk sudah mulai agak dalam ini pertanyaannya teman-teman ya. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa yang membuat tertarik taekwondo? Mungkin tadi udah dijawab ya. Iya. Mungkin buat karena kelihatan keren dipanggil ketika upacara waktu SMP ya, dipanggil dan ada prestasinya kan keren ya kan, keren banget tuh Mas Ihsan ya. Dilihat-lihat oleh cewek-cewek, Wah, cowok-cowok. bener banget. Ah, Cowok ah, diliatin cowok, Cewek. cewek, terutama cewek, yang Cewek. utama cewek. Kalau cowok kan buat pamer aja. Pamer aja. Kalau cewek kan untuk mendekati ya, itu. mendekati ya Mas Ihsan ya. Iya, betul. Seperti itu teman-teman, mungkin untuk apa alasan dia tertarik untuk masuk ke taekwondo. Lalu mungkin apa nih, kapan mulai berkompetisi? Mungkin tertarik dulu, tertarik terus ikut mungkin ya, seperti itu ya Mas Ihsan ya. Iya. Ikut taekwondo mungkin ya. Lalu kapan dia mulai berkompetisi teman-teman? Oke. Untuk mulai berkompetisi itu kan saya ikut di
kelas 2 SMP. Benar. Lah saya langsung ikut latihan. Mungkin selang 3 bulan setelah saya ikut latihan itu saya kali latihan. ya pertama latihan saya selang 3 bulan itu saya mulai nyoba tanding lah. Langsung nyoba langsung tanding. ya nyoba lomba. Jiwa kompetitifnya langsung membara. Langsung membara. Seperti itu teman-teman, dia langsung berkompetisi ya. Ya, betul. Waktu kelas 7 tertarik untuk tertarik karena ingin dipanggil di upacara karena keren. Karena keren dan Lalu langsung jiwa kompetitifnya itu langsung membara teman-teman ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin sudah cukup dalam ya pertanyaannya, sudah cukup serius. Apa? Bagaimana mungkin ya? Bagaimana atau apa gitu teman-teman untuk membangun hubungan yang baik antar atlet dengan pelatih itu bagaimana dan apa manfaat jika kita atau Mas Ihsan sendiri itu apa manfaatnya bisa menjaga hubungan dengan baik antara sesama atlet dan pelatih mungkin. Ini pertanyaannya intinya itu bagaimana kita berhubungan dengan tim itu ya? Iya benar. Oh ya. Karena manfaatnya mungkin Mas. Oke. Mungkin dengan sering berlatih bersama anggota-anggota tim yang lainnya. Nah itu dari sering berlatih itu kita menumbuhkan chemistry sama tim mungkin ya. Ya betul sekali, chemistry sama tim. Dari Kemudian ya betul sekali dari berlatih. Kemudian iki kok kecek. Oke. Kemudian saling memberi memasukkan satu antar atlet yang lainnya. Bahkan misal kita memiliki kekurangan dari berlatih, kamu kayaknya kurang, ntar kita langsung saling memberi masukan. Ya, memberi masukan jika gitu. ada kekurangan dalam Ya. ketika berlatih. Betul sekali. Benar. Kemudian saling support Saling support. jika anggota tim yang lain itu dari underperform lah. Underperform. Ya. Saling support ketika underperform mungkin atau mungkin ketika sedang kurang termotivasi. Ya, jadi kita sesama tim harus saling menyemangatkan lah itu. Ya. Nah, itu adalah salah satu untuk berhubung ya berhubungan dengan baik. biar makin erat dalam hubungannya dalam ya. Bagi saya menjaga hubungan itu penting untuk memperluas relasi dari anggota dari ruang lingkup taekwondo itu ya tim. Misalnya kayak mendapatkan teman seperjuangan. Nah, kemudian meningkatkan skill dengan sparring satu sama lain itu juga benar bisa menjaga hubungan mungkin ya. Ya, betul sekali seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman, itu mungkin prestasi apa yang Mas Ihsan ini paling banggakan? Lalu mungkin apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Mas Ihsan sebagai atlet dan bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Untuk prestasi yang apa tadi Banggakan. yang dibanggakan itu mungkin waktu saya pertama kali tanding di 2017 itu. Waktu masih SMP. Itu adalah suatu prestasi yang saya banggakan karena waktu itu adalah pertama kali dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1. Pertama kali berkompetisi langsung ya dapat medali. langsung mendapatkan medali emas. Medali emas, Ya. langsung medali emas. Nah, untuk Langsung medali emas. Kompetisi pertama kali, pantas masih bangga selama ini. Bangga banget ya. Bangga banget. Itu mungkin core memory Mas Ihsan selama ini Betul. sangat tersimpan di lubuk hati terdalam. Betul sekali. Lalu untuk tantangan Mas Ihsan, mungkin tantangan apa yang paling sulit untuk dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan
yang sulit dihadapi mungkin rasa malas nggak sih? Ya, bisa rasa Ya. malas mungkin Rasa malas dalam berlatih. mungkin. berlatih. Ya. Untuk cara mengatasinya kita harus mempunyai niat yang besar. Misal kamu ingin menjadi seorang atlet, berarti kamu harus tekuni latihan-latihan, lebih banyak latihan supaya kamu targetmu itu tercapai. Oh, baik. Iya. Kita harus melawan rasa malas itu. Benar. Seperti itu. Iya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara, ini penting teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin ikut UKM, Iya. UKM kegiatan kuliah, mungkin yang ada kompetisinya, terutama bagaimana cara membagi waktu antara kuliah, tugas, latihan, dan kehidupan pribadi. Sebenarnya sangat mudah. Untuk latihan di UKM Taekwondo Amikom itu sendiri itu cuma ada 2 hari selama seminggu. Oh, cuma 2 Jadi cuma hari Rabu dan hari Sabtu. baik, Nah, waktu kampus itu kan cuma Senin sampai Jumat. Benar. Sabtu itu nggak ada kegiatan toh, kosong. Jadi kan ya. kita bisa buat latihan. Benar, Kita ambil hari Sabtu. Dan hari Rabunya itu kita ambil latihannya itu di jam 6:30 habis maghrib. Oh, berarti sudah tidak ada kegiatan kampus lagi. Mungkin kan kalau ke kampus itu paling mentok-mentok jam 5 sore. Ya, Jam 5 jam sore 5. kegiatan kampus sudah Ya, selesai, jadi teman-teman. itulah. Jadi kita ada waktu untuk latihan seperti itu. Baik. Jadi seperti itu teman-teman. Kebetulan karena UKM di Amikom Taekwondo ini jadwal latihannya itu di luar kegiatan waktu aktif belajar kampus, seperti tadi hari Rabu jam 6:30, lalu hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu di jam habis asar, jam Habis 3. asar. Hari Sabtu itu habis asar. Jadi mungkin untuk tidak tabrakan dengan jadwal kelas, mungkin di sisa waktu bisa melatih fisik mungkin ya, Mas Isan ya, bisa melatih fisik melatih kemampuan pribadi, lalu mungkin masih bisa mengerjakan tugas, masih ada waktu luang untuk mengerjakan tugas dan bermain bersama teman mungkin ya untuk kehidupan pribadinya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga agar semangat Mas Ihsan untuk berkompetisi dan berlatihan itu tetap ada, masih selalu semangat untuk berlatih dan berkompetisi mungkin Mas Ihsan. Ya. Apa yang membuat Mas Ihsan ini masih selalu semangat? Alasan semangat itu mungkin karena ada target. Oh, masih ada target ya? Target ya. Mungkin dari sebuah kampus atau univ itu bisa memberikan sebuah prestasi untuk mengajukan prestasi untuk menghasilkan beasiswa. Nah, itu target saya. Jadi selama ini saya tetap tetap semangat karena itu, karena ada target. Karena ada target untuk meraih beasiswa ya, Mas Ihsan. Beasiswa. Oke. Jawaban yang cukup bagus ya. Mungkin untuk mendapatkan beasiswa bisa mengurangi beban yang dikeluarkan oleh keluarga untuk berkuliah, teman-teman ya. Ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya, Mas Ihsan, apa pelajaran hidup yang bisa diambil dari taekwondo untuk Mas Ihsan? Pelajaran yang bisa diambil dari taekwondo, mungkin saya bisa lebih disiplin dengan kehidupan pribadi saya. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa memanage waktu, tentunya di kesibukan kita kuliah, kesibukan kita banyak tugas, kita dapat membagi waktu kuliah kita dengan waktu latihan. Kemudian bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia poinnya. Kemudian berolahraga juga itu bisa agar menjaga tubuh kita akan tetap bugar. Betul sekali. Nah, mungkin satu lagi untuk membuat saya ingin meraih hal
hebat yang lainnya, mau itu dalam bentuk taekwondo maupun selain taekwondo itu. Aha, baik baik Ya. baik. Ibu, mungkin sekian interview saya ke Mas Ihsan ini, atlet taekwondo dari Universitas Amikom ya. Dia sangat hebat. Makanya saya interview dia. Bangga. Ya, mungkin kita sudahi dulu interviewnya. Terima kasih Mas Ihsan Ya, telah sama-sama. datang Ya, ya terima kasih, sama-sama. untuk mengerjakan tugas saya. Ya. Bye bye.